Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan kami di ibadah keluarga. Mari sebelum memulai ibadah keluarga ini, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah pada hari ini kami dasari di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji memakai kidung jemaat nomor 405 ayat 1. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Di dalam pandemi ini sering kita gelisah, sering kita khawatir. Dalam kekhawatiran kita, sering kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak berpegang lagi kepada Tuhan. Sering apapun yang kita lakukan, semata-mata berdasarkan keinginan kita, berdasarkan pemikiran kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mari di hari ini kita diingatkan kembali bahwa pertolongan kita asalnya hanya dari Tuhan semata. Oleh karena itu, mari kita menghayati di bulan kesaksian ini tentang pimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Engkaulah pemilik pengetahuan, Engkaulah pemilik hidup kami ini. Kami menyadari keterbatasan kami, kami menyadari ketidakmampuan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu dan membacanya, kiranya Tuhan sendiri berbicara kepada kami, sehingga firman yang kami dengar ini bisa menjadi firman yang hidup, yang menolong kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin diubahkan serupa dengan Engkau Tuhan. Engkaulah dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberikan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ya. Saudara-saudara, orang yang mendapat berkat Tuhan adalah orang yang merenungkan firman Tuhan dan terlebih bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saudara-saudara,
Pernahkah saudara-saudara melihat bangunan yang megah, besar, indah? Pada waktu kita melihat bangunan yang besar, megah dan indah, pasti kita bertanya-tanya, siapa perancangnya? Siapa penciptanya? Nah, seperti halnya di dalam kisah Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Musa adalah gambaran sebuah bangunan yang megah, yang indah, yang besar. Pada waktu itu Musa dikatakan bangunan yang megah karena dia berhasil membawa bangsa Israel yang terpilih untuk kembali beribadah kepada Tuhan atau menghadap Tuhan. Namun di sini ada sangat istimewa, yaitu Musa ingat bahwa dirinya adalah sebuah bangunan. Dan bangunan itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah, pencipta dari segala sesuatu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Musa dikatakan bangunan besar, dia bisa menjadi bangunan yang sangat bagus. Itu karena tidak terlepas dari peran Allah selaku pencipta. Sehingga bangsa Israel pun bisa melihat Allah dari sosok Musa sebagai pemimpin bangsa itu. Nah, demikian juga dengan Kristus. Kristus dalam Ibrani 3 dikatakan dia adalah kepala rumah. Artinya Yesus adalah menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita dikatakan dalam Ibrani ini adalah sebuah rumah. Kita menjadi pribadi yang harus mencerminkan nilai-nilai kekristenan, mencerminkan ajaran-ajaran Kristus kepada orang lain. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bangunan yang sangat indah, sangat megah seperti Musa. Sehingga melalui diri kita bisa mencerminkan pencipta kita, yaitu Yesus. Melalui kepribadian kita, tingkah laku kita, perkataan kita, nama Yesus dipermuliakan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Jangan sampai keegoisan kita, kemarahan kita, keinginan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi gambar Allah dalam hidup kita sesuai tujuan dari penciptaan manusia. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan memuji Kidung Jemaat nomor 422 bait 1, Yesus berpesan sambil mengumpulkan persembahan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa berinteraksi kembali dengan Engkau. Kami ucap syukur karena belas kasihan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami bisa melakukan ibadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati jemaat kami. Sehingga jemaat ini, jemaat terkhusus jemaat Jatiringin, bisa menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Kami juga mendoakan program-program yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin para pengurus sehingga program-program yang ada bisa terlaksana. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan negara kami yang saat ini mengalami COVID-19.
Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami secara pribadi-pribadi, supaya setiap warga negara menumbuhkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab dalam mentaati peraturan yang ada, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa kami gunakan untuk kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Kiranya Engkau berkati yang mengelola persembahan Tuhan, sehingga bisa digunakan dengan bijak persembahan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, sehingga memberikan kreativitas, memberikan pemikiran, sehingga dia bisa terbebas dari pergumulannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang masih sekolah, terkhusus untuk anak SMP, SMA yang sekarang sedang ujian. Kiranya Tuhan sendiri yang menolongnya. Di saat seperti ini tidak bisa pergi ke sekolah, namun dia bisa mengikuti ujian melalui fasilitas yang ada. Kiranya Tuhan yang terus menolong adik-adik kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Supaya kami bisa mencerminkan Tuhan lewat kehidupan kami sehari-hari, lewat tindakan kami, perkataan kami. Supaya kami bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, namun bisa menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kami, baik yang tidak terucap, dan menyerahkan pokok doa yang tidak sempurna ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 424, bait yang keempat. Yesus menginginkan daku. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.